Oke, selamat jumpa kembali di channel Sekolah Faras. Bersama saya ini memang kameranya nggak kelihatan ya, nggak ada. Jadi tersembunyi ya Mas ya. Masih bersama saya GBS dan MLK ya. Spesial minggu ini kita mau review, mau recap beberapa sinyal yang ada di minggu ini sesuai dengan kaidah BPMA. Dan ini apa Mas kita yang mau coba? Ini GU ya. GU. GU kita mulai dengan time frame H4 dulu. Iya, betul. Kita pakai basic. Oke, kalau untuk minggu ini yang pertama pada hari Senin itu hari Senin ada di area sini ya. Otomatis Senin itu kita punya re-entry buy. Ini oh iya ini H1. Maaf. Sebentar, berarti kalau H1 ini Jumat, Kamis, Rabu, Senin, Selasa, Seninnya di sini. Oke. Ketemu. Senin ada candlenya di sini, otomatis kita punya re-entry buy. Kita punya re-entry buy di sini. Re-entry buy-nya karena setelah ada cesak dan reject top BB. Tetap kita bacanya ini cesak, kemudian di sini re-entry karena belum break M50. Sesuai dengan materi basic, maka candle re-entry pertama kita kasih garis. Ini garisnya saya kecilin dulu biar kasih warna kuning aja. Nah, oke. Jadi garis warna kuning ini adalah garis re-entry dari cesak H4. Sesuai dengan basic, maka time frame 2 H1 kita menunggu adanya cesak buy. Nah, cesak buy-nya ada di sini. Ini cesak buy. Kita kasih tanda garis depannya. Depannya ya. Kenapa depannya? Karena otomatis cesaknya ini harus close dulu. Nunggu close candle. Oke, setelah time frame 2 ini ada cesak, maka time frame 3 harus ada momentum. Di M15. Time frame 3 harus ada momentum. Ini ya Pak ya. Oke. Garis kuning, setelah garis kuning atau pas atau sebelumnya juga boleh. Yang penting ringnya nggak terlalu jauh ya. 1 atau 2 candle depan atau belakangnya garis kuning ini harus ada momentum. Di sini ada momentum. Kemudian kita entry buy di sini. Nah, sebetulnya secara versi original ya. Versi original itu kita entry buy di sini, stop loss-nya ketika ada momentum sell. Cut loss atau stop loss-nya itu ketika ada momentum sell. Itu secara original. Tapi kita bisa memodifikasi sesuai dengan selera. Bisa dipasang SLTP fix 11 atau 12 RR-nya itu terserah kita. Sesuai iya tingkat kecocokan masing-masing sesuai dengan gayanya. Yang jelas di sini kita sudah konfirmasi H4 re-entry, H1 ada cesak, M15 ada momentum. Kita entry buy di sini. Kita entry buy-nya ini di kotak yang warnanya hijau. Nah, kita entry buy di sini. Karena ini M15
take profitnya antara 10 sampai 15 pip itu sebetulnya cukup ya, sudah cukup. Terhitung dari re-entry yang pertama nyentuh. Artinya ketika candle ini menyentuh atau harganya nyentuh MA5, maka sudah langsung di buy gitu. Jadi kira-kira persis di ujungnya kotak hijau ini ya Pak ya. Jadi entry kita ini yang pertama persis di ujung kotak hijau ini. Kalau kita tarik ke atas, ini 30 pip selama 45 menit ya. 40. Jadi memang kalau 3 time frame ini sudah konfirmasi, itu dari re-entry itu 1, 2 atau 3 candle, maksimal 5 candle itu harusnya sudah profit gitu. Jadi iya, jadi kalau sudah konfirmasi, insya Allah kita nggak butuh waktu lama. Ini tadi sinyal pertama di H4 di minggu kemarin ya, minggu kemarin. Karena ada cesak buy, kemudian re-entry, H1 kita konfirmasi ada cesak, kemudian kita kasih garis di depannya ini. Kita pindah time frame 3, cari momentum dan masuk di re-entry-nya. Cepat ini Pak, 3 candle selesai. Bahkan sebetulnya kalau kita layer, misalnya tadi di sini turun kita tambah entry lagi, mestinya 1 candle ini sudah selesai. Ini aja 1 candle udah 12 pip. Ya. Iya, resiko nambah ketika kita layer otomatis. Waktu OP pertama itu risknya berapa persen? Iya. Betul. Jadi minggu kemarin sinyalnya iya. Jadi setiap hari Senin itu kita bisa lihat hari Jumatnya ada di mana gitu. Sinyal yang pertama kita take profit di sini. Karena yang membatalkan entry kita momentum berlawanan di M15 dan ternyata sebelum ada momentum berlawanan pun kita sudah TP duluan. Oke, ini kita hapus dulu. Kemudian sinyal yang kedua. Sinyal yang pertama ada di sini. Kemudian sinyal yang kedua kita punya momentum buy di H4. Momentum buy di H4, maka re-entry-nya di sini kita kasih garis. Iya, Kak. Iya. Di sini ada re-entry-nya setelah momentum. Tetap H1 kita tunggu cesak. Nah, ini dah. Kita tunggu cesak buy. Nah, di sini ada cesak buy. Kita kasih tanda depannya. M15 kita cari momentum. Nah, ini. Di sini ada momentum. Kemudian kita bisa entry di sini. Langsung. Sebelum 1 candle, sebelum garis ini ada momentum, tapi bisa dianggap dia memenuhi syarat ada momentum. Oke, entry pertama berarti kurang lebih ada di garis ini ya, karena kena spread. Oh, ketinggian ternyata ini 30. Oke, di sini.
dari entry kita di sini. Nah, ini 2 candle juga sudah take profit ini. 2 candle sudah 11 pip, sudah take profit. Setengah jam sudah dapat 10 pip ini kita. Ya, sesimpel itu sih sebetulnya, kita nggak perlu terlalu pusing harus apa ya? Harus dapat di pucuk, harus dapat di akar. Sebetulnya nggak terlalu ngapain pusing-pusing di situ. Yang kita butuhkan TP cepet, nggak suwe-suwe kan gitu. Jadi H4 re-entry, H1 konfirmasi, time frame 3-nya itu time frame entry. Sesimpel itu aja. Oke, berarti sinyal yang kedua kita juga take profit di H4. Coba kita sinyal yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita punya cesak buy di sini. Kita punya cesak buy karena sebelumnya terbentuk cesak sell, otomatis ada cesak buy. Oke, re-entry-nya di sini kita kasih garis lagi di H4. H1 kita nunggu seperti biasa. Nunggu cesak. Nah, dan ini cesaknya plus momentum di sini. Langsung momentum. Berarti depannya kita kasih garis. Tetap M15 time frame entry. Nah, di sini pas garisnya ini juga candlenya momentum. Luar biasa ini, malah di luar BB, open dan close-nya. Kita entry-nya di area sini. Oke, berarti entry pertama kurang lebih ini berapa pip ini kalau dari MA5. Oh, ini aja sudah 20. Lebih spread. Entry kita di sini, kemudian floating 17, floating lagi. Nah, di sini ada momentum sell. Wah, zoomnya sudah full. Ini ada momentum sell, artinya kita cut loss di sini. Kita cut loss 17 pip, 18 pip. Win 2 kali, loss 1 kali. Iya, betul. Masih untung 3 pip. Masih nambah. Iya, betul. Harus. Oke, karena ini cut loss, maka kita kembali time frame kedua. Time frame 2 H1. H1 kita nyari atau nunggu cesak yang kedua. Ini cesak yang pertama kan langsung dengan momentum. Oke, kita lihat kembali ke H1, ternyata setelah cut loss dia masih berada di re-entry buy gitu. Setelah kita cut loss ternyata masih ada di re-entry buy. Sebetulnya re-entry buy-nya di sini H1 juga bisa kita ambil, tapi kita fokus H4 dulu. Dan ternyata H4 masih di area buy ketika setelah cut loss tadi. Masih area buy. Berarti H1 tetap kita cari cesak buy. Nah, di sini ada cesak buy. Kemudian M15 nyari momentum. Sebetulnya ini masuk ya, sudah dibaca momentum. 2-3 candle sebelumnya atau sesudahnya itu bisa dibaca momentum. Oke, kita entry di sini. Berarti entry kita dari MA5. Oh, pas. Kurang lebih lah. Dari garis kuning ini kita floating 12, kemudian sampai sini ini 5.
6 pip floating lagi. Nah, di sini kita masih belum ada momentum sell karena close candlenya belum di luar low, artinya kita masih hold. Oke, baru di sini kita bisa take profit. Ini selama 27 candle itu berapa jam itu? 5, berarti 6 jaman ya, 7 jam. Nah, tapi profit. Yang perlu diperhatikan adalah entry kita ini sebetulnya pas jam 00 Pak ya. Karena ini ada separator ini, dia di sini jam penutupan atau pembukaan market. Kebanyakan dia akan sideways ketika jam-jam open market itu. Ya pagi itu. Iya betul. Di bawah mana Pak? Oh iya. Asalkan belum ada momentum sebetulnya masih bisa dikejar. Jadi di sini kenapa sideways atau take profitnya lama? Karena re-entry-nya ini areanya pas jam tengah malam atau pas jam kosong-kosongnya market gitu. Paginya sesi Asia, makanya dia sideways dulu. Yang keempat kita profit. 3 profit 1 kali loss. Sebentar saya bersihkan dulu. Tadi momentum ini ya Pak ya. Oke. Di sini ada re-entry juga. Re-entry momentum buy-nya 4. Nah, ini kan masuknya yang tadi ini. Oke, berarti sudah terhitung 4, entry yang keempat tadi. Setelah itu belum ada. Jadi dari 4 sinyal kita 1 SL. 1 minggu, 1 pair, 3 CP, 1 SL. Artinya masih 75%. Masih profit 2 kali. Ini GU sementara.